yang sebenarnya Diponegoro menurut pendapat saya itu satu tokoh yang ditunjuk oleh para ulama, para kiai untuk sebagai pemegang komando perjuangan. Sebenarnya kalau menurut silsilah Mbah Zamrozi itu kan keturunan bangsawan, jadi keturunan dari penghulu kerajaan. Pasca Gusti Pangeran Boro ditangkap, ingin Pak Nur Wahid, kalau penderek atau prajurit Diponegoro itu memang ketika menempati suatu tempat itu menanam pohon sawung ya. Nah, tapi di Jatirowo Santren ini saya amati kemarin waktu saya ke sana. Ini juga ada pohon kemuning, yang mana pohon kemuning ini biasanya ini mohon maaf, falsafah atau perlambang kalau yang menanam ini dulu memang masih ada keturunan bangsawan. Memang tongkat, jadi benderanya Mbah Zamrozi itu kemuning. Itulah pertemuan saya dengan Pak Nur Wahid, salah satu keturunan dari Bayi Ahmad Zamrozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya tetap di channel saya. Kemudian untuk yang pertama kalinya, saya senantiasa ingin mengajak panjenengan semua saudaraku untuk selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita senantiasa dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari yang berupa kebaikan-kebaikan, yang mana mudah-mudahan saudaraku kebaikan yang kita kerjakan senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amal yang baik, menjadi amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mengucap bersama-sama dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang berbahagia, untuk saat ini saya berada di kediaman beliau Bapak Nur Wahid. Alhamdulillah saya bersilaturahim, sengaja pada hari ini bersilaturahim ke kediaman beliau Bapak Nur Wahid, yang mana saudaraku sebelumnya saya sudah berziarah, atau di video saya sebelumnya saya sudah berziarah ke makam beliau Bayi Ahmad Zamrozi, yang mana beliau adalah insya Allah salah satu laskar atau prajurit Diponegoro yang lari dari kejaran Belanda. Kemudian sampailah beliau di Jombang, khususnya beliau yang pada akhirnya berada di Jatirowo Santren, yang pada akhirnya syiar agama di sana. Dan alhamdulillah saat ini saudaraku saya bertemu dengan keturunan dari Bayi Ahmad Zamrozi, dan saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Nur Wahid. Assalamualaikum. Pripun kabare? Alhamdulillah saya. Pak Nur Wahid, kedatangan saya ke sini pertama adalah saya ingin bersilaturahim, karena sebelumnya saya belum pernah ketemu jenengan, dan alhamdulillah atas informasi dari Mas Yaul, kemudian dari Pak Irfan, kaulo dipunaturi soano corona dari Pak Nur Wahid senior ya. Nah, untuk kedatangan kaulo wonten dalipun jenengan, yang kedua adalah saya kepingin mendengar atau mengetahui sejarah terkait dengan perjalanan beliau Bayi Ahmad Zamrozi, yang pada akhirnya nyampailah beliau di Jatirowo Santren, yang mana menurut informasi dari keluarga yang lain, Bayi Ahmad Zamrozi ini berasal dari Pati, Jawa Tengah. Ngoten nggih Pak Wahid. Nah, ngapunten Pak Wahid, kawula badhe nyuwun minta cerita dari panjenengan yang mungkin bisa menceritakan perjalanan awal kenapa beliau ini sampai di Jombang, yang dari Pati kemudian hijrah ke Jombang. Nah, ini kalau mungkin Pak Nur Wahid bisa sedikit menceritakan sebagai wawasan buat saya dan juga generasi muda, sehingga yang mungkin yang di area pelosok melihat kok ada makom di sebelah Sungai Berantas, itu makomnya sopo ya ini, yang selama ini mungkin tanda tanya. Nah, begitu Pak Nur Wahid, mohon nanti diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sejarah Mbah Kiai
kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertama itu. Yang kedua, setiap ulama yang notabene keturunan, jadi ini ada beberapa perjuangan kalau kita ngomong no politik ini tidak bisa dilepas dari politik. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah politik juga. Jadi perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia juga perjuangan politik para tokoh-tokoh dan para ulama-ulama. Yang sebenarnya Diponegoro menurut pendapat saya itu satu tokoh yang ditunjuk oleh para ulama, para kiai untuk sebagai pemegang tumandu perjuangan. Sebenarnya beliau menurut pendapat saya, mohon maaf, beliau ditunjuk para ulama, para tokoh-tokoh bangsawan ini untuk sebagai pemimpin perjuangan yang Pangeran sehingga tapi ulama sendiri mendukung perjuangan Diponegoro tidak sekedar untuk memperoleh kemerdekaan secara dohir, tapi juga para ulama sengaja memerdekakan secara rohaniah, yaitu dakwah keislaman. Kalau menurut terkait dengan sebenarnya sejarah Mbah Jamrozi yang saat ini mulai banyak tokoh-tokoh, banyak masyarakat ingin tahu karena ada keturunan Mbah Kiai Ahmad Jamrozi, ada tokoh besar Mursyid Thoreko Sidikiyah inggih menika Yai Muhammad Mukhtar Mukti. Nah, kalau ngomong Yai Muhammad Mukhtar Mukti itu juga keturunan dari beberapa tokoh pejuang di antaranya Mbah Juwada, dari Mbah Jamrozi, Mbah Abdul Karim, dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, kalau kembali ke Mbah Jamrozi, kalau menurut silsilah Mbah Jamrozi itu kan keturunan bangsawan, jadi keturunan dari penghulu kerajaan. Mbah Jamrozi itu keturunan dari penghulu kerajaan. Jadi penghulu kerajaan ya istilah umpama sekarang dalam pemerintahan trias politika ya tentunya itu hakim, kehakiman itu Mbah Jamrozi. Sehingga di samping beliau ulama, karena keturunan dari ini yang dipegang teguh oleh Mbah Jamrozi itu di daerah itu penghulu. Jadi dakwahnya itu ya masuk ke ranah pemerintah, tapi keturunannya jadi penghulu, jadi tokoh-tokoh apa ya? Kalau sekarang tokoh sekarang itu ya, kalau dulu itu ada penghulu, artinya penghulu itu orang yang dituakan, yang memegang ketentuan yang baik secara agama maupun secara masyarakat. Kalau dulu kan yang memutuskan ya itu aturan-aturan sosial bermasyarakat maupun beragama itu Mbah Jamrozi. Perjalanan setelah tertangkapnya Diponegoro ini mengerucut saja ke Mbah Jamrozi. Sebenarnya ada misteri kenapa Diponegoro itu sebenarnya tertangkap, karena sebenarnya para ulama itu melarang Diponegoro untuk berunding dengan Belanda. Tapi karena Diponegoro dipengaruhi oleh tokoh-tokoh politik yang lain, tidak manut ulama, sehingga gampang berunding untuk sebenarnya para ulama ini melarang Diponegoro untuk berunding, sudah melarang. Masuk salah satunya Mbah Juwada. Iya, salah satunya Mbah Juwada. Jadi sudah melarang untuk akhirnya Ali Basa Sentot dan lain malah mempengaruhi untuk menyediakan. Para ulama melarang karena pasukannya Diponegoro dan Ali Basa Sentot dan sebagainya itu diperingatkan, ulama itu nggak mau. Akhirnya ulama sebelum Diponegoro itu tertangkap mereka melarikan diri. Berarti sudah menyebar. Iya, di antara pasukan itu ada pasukan rombongan Diponegoro
Sungai Berantas. Sungai ya, baik di ada yang di Bengawan Solo, ada yang di transportasi yang paling itu sungai. Nah, termasuk di sini Mbah Jamroji, mengerucut kembali Mbah Jamroji, Mbah Jamroji, sehingga Mbah Jamroji sendiri dari perjalanannya ke lereng Ngeliman, dari Ngeliman Nganjuk ya lereng sampai ya ada menemukan dataran di tepi sungai, maka beliau mendirikan satu padepokan. Didirikan sekitar 1831. Pasca Gusti Pangeran ditangkap di sana. Ya itu pasukan yang lain, ulama yang lain sudah menyebar. Nah di sini ada tempat-tempat yang karena Mbah Jamroji, perlu diketahui Mbah Jamroji juga seorang mursyid. Mursyid Ya, Toreko Anfasia. Toreko apa? Anfasia. Anfasia. Mursyid Toreko Anfasia. Jadi dia mendirikan pesantren di Berantas, karena Belanda nggak banyak tahu, karena itu di tengah-tengah sungai kan ada kan dikira gerumbul-gerumbul yang nah pesantrennya Mbah Jamroji itu terdiri dari bambu, itu angkringan bambu, payonnya itu gubuk-gubukan kan. Ya, lama-kelamaan beliau Mbah Jamroji itu waktu rombongan ke sini itu tidak sendiri, ada beberapa tokoh termasuk itu Kiai Banawi. Ya. Menika teng pundi, Mbak? Makame ten Ngaresrejo Sukodono. Sidoarjo. Mbak Banawi lah. Mendirikan pesantren di sini dengan Mbak Banawi. Terus ada waktu itu selang beberapa waktu berikutnya datang juga Mbah Sanusi. Mbah Yai Sanusi. Ya, yang makamnya sekarang Kauman Kakul. Ya. Terus karena itu tadi penghulu kerajaan, kembali ke Bidron. Menurut versi mbah saya, termasuk saya menangi Mbah Kaya, Mbah Wakiah itu anaknya Mbah Jamroji yang paling kecil saya menangi. Mbah Wakiah. Ya, itu anak utawa Mbah Geno, panggilannya Mbah Geno. Bapaknya sekitar tahun 76 saya menangi. Di situ dan oleh maknya Nasikan juga diceritakan oleh bapak saya, juga menceritakan bapak saya ketepatan penghulu juga. Ya, penghulu. Ya, karena itu tadi saya katakan backgroundan oleh Mbah Jamroji dibagi wilayah dakwah untuk masyarakat. Jadi yang selatan Berantas diberikan kepada Mbah Barnawi, ya Ahmad Barnawi. Ki Ahmad Barnawi. Nah ya, itu di Sidoarjo itu. Ya, dulu dia dakwahnya di Kedungrejo. Jadi termasuk berjuang mendirikan Masjid Kedungrejo. Nah, makanya dulu kepenguruan itu di Masjid Kedung. Ya, dulu di situ kan wonten kawah. Nah, itu. Nah, Bapak Nawi jadi penghulu di situ. Nah, kemudian timurnya Jatirowo mulai tikungan Berantas itu diberikan wilayah kepada Mbah Sanusi. Mulai tikungan Berantas disebut lengkungan Berantas ini. Makanya ke utara sana. Ya, namanya kepenguluan di dalam pemerintahan Belanda, sejarah kepenguluan namanya kepenguluan Tapen. Nah, ikutnya kepenguluan Tapen dulu itu bukan kecamatan Kudu, kepenguluan Tapen. Penghulunya ya Mbah Sanusi. Nah, untuk di wilayah pelosok dan sekitarnya Mbah Jamroji. Nah, yang kedung Mbah Barnawi. Nah, perlu diketahui biasanya itu turun temurun. Kalau di Kedung, Mbah Barnawi itu mempunyai satu orang putra saja, namanya Mbah Husaini. Setelah
tentang mantingnya perjuangan di Sidoarjo, Mbak Barnawi diganti dikirim ke sana, tokoh-tokoh sebagian ditarik ke Jombang ini untuk membantu yang tokoh sana kan banyak sudah dikejar-kejar, dikejar-kejar Belanda, termasuk Mbak Juwaja dikejar-kejar Belanda, itu melari ke sini, identitasnya terbongkar. Nah, terus Mbak Barnawi ke sana. Waktu itu perjuangan ketorekotannya ya di Jatirowo karena di puluh santren. Nah, cuma kepenguluannya di Gedung wilayahnya. Perjuangannya diteruskan putranya Husaini di Gedung. Di sini itu mempunyai anak laki-laki Muhammad Mansur. Nah, Muhammad Mansur itu bapak saya. Bapak saya itu mulai jadi pengulu di Gedung itu membawa jadi masih zaman Belanda, masih bapak saya itu lahir 1893. Bapak saya Pak Fatih atau itu dari umur dia turunan itu kan umur kelas nanti kan sudah ya itulah kembali ke Mbak Jamrozi karena Belanda makin curiga setiap malam ada kegiatan ngaji jadi Belanda menyelidiki untuk akhirnya ketahuan di pondok Mbak Jamrozi. Kalau karena pondok itu ketahuan Belanda pondok itu lah santrinya yang masuk lari ke berantas pondok itu dibakar. Sempat mau dibumi hanguskan Belanda. Sudah dibumi hanguskan. Identitasnya Mbak Ahmad Jamrozi terbongkar. Kalau beliau ini prajuritnya santri dari dan lagi karakter Belanda sudah tahu karakter yang seperti ini mesti ciri-cirinya kan itu. Mbak Jamrozi sengaja sendiri juga menutupi menyelamatkan keluarganya didelik-delik untuk menyelamatkan jadi waktu Mbak Jamrozi di sini keluarganya itu masih di Pati. Setelah beliau bisa menetap di sini membangun pesantren baru dijemput termasuk mempunyai anak yang dari Pati itu bernama Palal, Bapak Ahmad Palal. Mbak Ahmad Palal yang makamnya di Gedung Rejo. Berarti kalau begitu jenengan Pak Nur Wahid ini kalau dengan Bayi Ahmad Jamrozi pernahnya apa? Saya ini keturunan berapa ya Cangga. Jadi Pak Jamrozi keturunan pertama ya Mbak Palal maknya Nasika kemudian ibu saya Muteni kemudian saya keturunan keempat kan dulu. Berarti jenengan keturunan keempat dari Bayi Ahmad Jamrozi. Yai Mutar itu keturunan ketiga. Yai Mutar itu kan Mbah Buyut Pulau Cangga gitu kan. Bayi Ahmad Jamrozi Cangga. Kalau beliau Bayi Buyut Timun itu Buyutipun nari baju ada menika yogane gansal Mbah Yai Muti menika nomor 3 Mbah Yai Muti nomor sekawan. Nah Yai Tar menika anak Mbah Yai Muti nomor 2. Berarti Pak Nur Wahid kesimpulan dari cerita jenengan itu bahwasannya Bayi Ahmad Jamrozi ini dulu termasuk pasukan khususnya Diponegoro, yang statusnya beliau sebenarnya penghulu jadi ulama, dan beliau para ulama ini sudah ada firasat kalau ande nanti Gusti Pangeran Diponegoro ini memang benar-benar menuruti undangan dari Jenderal de Kock pasti insya Allah akan ditangkap. Sehingga sebelum perundingan ini Bayi Ahmad Jamrozi sudah termasuk ke arah timur dan termasuk saudara rombongan saudara Diponegoro termasuk Mbah Zakaria ini kan sakliting Mbah Zakaria Gunung Kami
Syekh Zakaria Gunung Kawi kan adik di Diponegoro. Itu lari semua sudah nggak mendukung karena di Diponegoro mulai dikelilingi oleh trik politik yang untuk mengarah kepada Diponegoro supaya berunding. Nah, tapi satu sisi para ulama tetap nggak mau. Jadi yang nggak mau ini lari duluan untuk mencari anda. Dan setelah di Jatirowo ya waktu itu Jatirowo ya. Pulau Santren. Ya pulau Santren, Santren. Jadi karena sebuah pulau belum ada pulau gitu kan, karena di situ ada pesantren. Nah itu sudah dibakar gitu, santrinya nyebar. Sudah beberapa tahun di situ beliau merahasiakan identitasnya, yang pada akhirnya suatu ketika ketahuan Belanda kemudian di bumi hanguskan. Tapi anehnya, semalam hari di bumi hanguskan, pagi hari pondok ini berdiri lagi. Alhamdulillah. Pondok ini berdiri lagi. Pak Nur Wahid, kamu berterima kasih banget atas segala yang panjenengan ceritakan, dan harapan saya karena di Pulau Jatirowo Santren itu dulu pesantren, insya Allah nanti mudah-mudahan muncul santren lagi atau lagi. Dulu Pak Yai Mukhtar juga pernah bercita-cita seperti itu, karena ini dulu pesantren, diupayakan bagaimana ini menjadi pesantren. Karena situasi waktu itu mau diciptakan pesantren, tapi geografis yang tidak memungkinkan. Karena tanahnya longsor gitu kan, sungai kan, akhirnya mengkhawatirkan. Jadi sebenarnya cita-citanya itu tadi dikembalikan ke pesantren. Jadi ngeten Pak Nur Wahid, kalau penderek atau prajurit Diponegoro itu memang ketika menempati suatu tempat itu menanam pohon sawo ya. Nah, tapi di Jatirowo Santren ini saya amati kemarin waktu saya ke sana. Ini juga ada pohon kemuning, yang mana pohon kemuning ini biasanya ini mohon maaf, falsafah atau perlambang kalau yang menanam ini dulu memang masih ada keturunan bangsawan. Nah, memang tongkat, jadi benderanya Mbak Zamrozi itu kemuning ya. Bendera. Jadi pasukan Diponegoro itu menyebar. Identitasnya kan hilang semua. Jadi dia membawa apa yang bisa dibawa untuk sebagai bukti bahwa dulu ya menurut dia ya sebagai bendera lah. Kalau sekarang umbul-umbul apa yang ya Mbak Zamrozi itu kemuning. Kalau dari Mbak Juwada itu pohon delima. Nah ini kan pohon-pohon ini sebenarnya sawo, ada yang sawo itu kan bukan sawo umum, tapi ada sawo corak khas dari bibit dari sana, dari jalan. Yang memang bibit itu memang dibawa dari sana ya, itu jadi bukan kan sawo umum, dari sawo kecil. Di sana ada kami dari bibit kalau Mbak Zamrozi itu yang menurut nenek saya Mbak Nyai Nasika, putranya Mbak Pawal itu yaitu kemuning lah. Makamnya dulu juga nggak mau dibangun, makamnya malah tokoh-tokoh dulu yang kesulitan itu mencari makam, karena makamnya itu biasanya nggak mau biasanya orang Jawa Tengah itu tokoh-tokoh dulu makamnya itu maisan atau patokan itu dari kayu ya, dia gampang dimakan rayap, makan ya. Kalau keluarganya nggak udah hilang. Nah, Mbak Zamrozi dulu ada kayu, tapi di belakangnya itu ada jarak dan kemuning. Nah, seperti di Mbak Haji Amin juga itu kan di makam tengah-tengah makam. Kita tokoh lagi Tobroni di Budok itu jauh sebelum sebelum Mbak Juwada ke sini. Mbak Tobroni sudah datang di Budok, dakwahnya di daerah terus Mbak Tobroni ini satu liting sama Mbak Zamrozi gitu? Iya, satu liting perjuangan, cuma usianya lebih tua Mbak Tobroni. Pakliknya Mbak Juwada. Jadi ini putra Kiai Moyo yang di Mbak Tobroni nggoda pundi? Mejoyo Nusari. Dulu makamnya
ujuk-ujuk ya anu kan dicari, dianone lagi, dipelajari anu ya, baik secara dohir maupun secara rohaniah. Nah itu ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Nur Wahid, sekali lagi kaulo matur sembah sangat atas informasi yang diberikan. Paling tidak, mudah-mudahan saudaraku, Pak Nur Wahid ini termasuk pelaku sejarah. Artinya beliau mempelajari sejarah juga melakukan napak tilas terkait dengan sejarah para sesepuh di Jombang. Salah satunya adalah Bayi Ahmad Zamrozi. Saudaraku yang berbahagia, itulah pertemuan saya dengan Pak Nur Wahid, salah satu keturunan dari Bayi Ahmad Zamrozi, Jatirowo, Peloso, Jombang. Demikian saudaraku, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali untuk di video saya berikutnya, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi